media cetak, media online, media elektronik, televisi dan radio, dan media online lainnya, live streaming. Pada hari ini kami mengucapkan terima kasih pada kawan-kawan media telah hadir dalam konferensi pers Partai Buruh dengan tagline Negara Sejahtera atau Welfare State, sebuah partai yang beridentitaskan kelas. Saya ulangi, sebuah partai yang beridentitaskan kelas yang kami sebut we are the working class. Kami adalah kelas pekerja. Beberapa keputusan yang ingin kami sampaikan dari Kongres Partai Buruh ini kepada kawan-kawan media, baik yang hadir di tempat maupun melalui Zoom. Yang pertama adalah lambang partai. Bisa ditampilkan lambang partai. Lambang partai. Ini dia. Ya, lambang partai tertulis Partai Buruh besar. Lambangnya ada itu padi dengan bulir 33 dan ada rumpun padi berjumlah 3. Di bawah gambar padi ada tulisan Negara Sejahtera sebagai tujuan daripada didirikannya Partai Buruh atau Welfare State. Warna dasar orange dan tulisan serta gambar maupun garis segi 4 berwarna putih. Yang kedua, organisasi pendiri. Organisasi pendiri. Organisasi pendiri Partai Buruh ini adalah 11 gerakan organisasi gerakan rakyat. Baik yang bergabung gerakan petani, gerakan nelayan, gerakan buruh, gerakan guru, gerakan perempuan Indonesia, dan juga elemen-elemen gerakan sosial lainnya. Teman-teman media bisa melihat di depan, mulai dari Partai Buruh Lama, KSBSI, KSPSI ORI, KSPI, FSPMI, FSPPM, FSP Parkes, Forum Guru Honor, Tenaga Honor dan Guru Swasta, FPTHSI, KPBI, Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia yang dipimpin oleh Bung Ilhamsa MOI. Ada juga elemen-elemen yang lain, ada 11. Inilah yang membedakan Partai Buruh yang baru dengan yang lama. Yang lama hanya bertumpu pada satu konfederasi serikat buruh, yaitu SBSI, waktu itu dipimpin oleh almarhum Bang Muhtar Papahan. Hari ini yang membedakan ada 11 organisasi kerakyatan. Dan ada 4 konfederasi besar di Indonesia. Yang pertama KSPSI yang dipimpin Andi Gani Nenawea. Kemudian KSPI yang saya pimpin sendiri. Yang ketiga KSBSI yang dipimpin oleh Daftar Papahan, Johannes Daftar Papahan. Yang keempat KPBI yang juga dipimpin oleh Ilhamsah atau dikenal dengan Koi. Dari 4 konfederasi ini, kan ada di bawahnya federasi-federasi. Jumlahnya 50 federasi tingkat nasional. Antara lain dari 50 federasi tingkat nasional tersebut, FSPMI yang dipimpin Riden Hatam Aziz, FSPKEM yang dipimpin Sunanda, FSP Parkes yang dipimpin oleh Idris Idam, dan federasi-federasi lainnya. KPBI punya sekitar lebih dari 10 federasi, KSPI 9 federasi, KSBSI 7 federasi, KSPSI ORI ada 18 federasi, Serikat Petani Indonesia 25 provinsi, dan aliansi-aliansi petani daerah. Inilah yang sangat menyebar. Pak Didi juga adalah forum
forum tenaga pendidik honorer, tenaga honorer. Jadi meluas, sangat meluas. Berapa jumlah anggota? Saya tidak bicara pemilih ya. Berapa jumlah anggota yang sekarang menjadi 11 organisasi pendiri ini? KSPI ada 2,2 juta orang buruh. KSPSI Andi Gani jauh lebih besar, hampir 3 juta buruh. Jangan lihat datanya Kemenaker, itu data pasif. Ini data yang kami catat dari tahun ke tahun. Karena kami yang tahu data. Kalau di Senaker kan malas, tidak mencatat, menunggu. Kemudian di KSPSI jumlahnya hampir kurang lebih 200 ribuan. Di KPBI jumlahnya lebih dari berapa? Bung Boeing itu 50 ribu lebih, mendekati 100 ribu. SPI menyebar di 25 provinsi, memang aliansi tani. Basis anggota kami termasuk keluarga karena punya hak pilih lebih dari 10 juta orang. Beda, tidak berdasarkan basis konstituen yang jelas. Kami hadir dengan basis konstituen yang jelas dan kelas petani, kelas buruh, hari tua, pensiun. Anda bisa bayangkan bila mana diakumulasi, dia menjadi kekuatan ketiga setelah kekuatan moneter dan fiskal. Dana jaminan pensiun itu ribuan triliun, kalau diendapkan tidak diambil kan pensiun nggak ngambil langsung. Dana jaminan kesehatan kita berputar 500 triliun lebih. Sekarang jam sostek 500 triliun lebih. Jaminan hari tua juga ratusan triliun. Dana-dana ini kan diambilnya panjang, kecuali jaminan kesehatan sesuai kebutuhan. Maka dia bisa dijadikan pasar sosial. Contoh, harga rumah. Kalau harga rumah mahal, ambil dana jam sostek, jual rumah murah. Bisa. Kalau harga beras naik, maka pemerintah melakukan operasi pasar. Operasi pasar itulah subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga harga beras turun. Sama ketika harga rumah mahal, harga kesehatan mahal, maka dana jaminan sosial bisa digunakan untuk mengintervensi. Tidak hilang, kan rumah ada bayar lagi. Pembayar rumah dari guru yang punya daya beli itulah kemudian masuk lagi ke jaminan sosial dan sudah ada untung. Itu disebut pasar sosial. Tawaran kami yang lain, partai ini didesain untuk anti korupsi, mengembalikan fungsi KPK sesuai amanat Undang-Undang Dasar. Pemberantasan korupsi adalah menjadi pilihan bagi partai. Berikutnya tawaran kami adalah tentang hubungan industrial. Alasan Partai Buruh salah satunya kenapa dihidupkan kembali atas keikhlasan hati Bapak Sony Budi Sasono, Ketua Umum Partai Buruh yang lama dan kawan-kawannya. Alasan Partai Buruh dihidupkan kembali, kekalahan telak Partai Buruh, kekalahan telak kelas pekerja, buruh, tani, nelayan, buruh, dan orang-orang kecil lain. Omnibus Law. Omnibus Law lah Undang-Undang Cipta Kerja yang men-trigger Partai Buruh dihidupkan kembali. Kami ingin berjuang secara parlemen, tidak lagi hanya sekedar di jalan. Di jalan tetap ada sesuai konstitusi. Tapi kami ingin berjuang di parlemen, yaitu mengembalikan outsourcing dihapus. Bagaimana mungkin outsourcing berlaku seumur hidup? Negara Amerika saja membatasi, Indonesia melebihi Amerika yang super kapitalis. Karyawan kontrak berulang-ulang, upah UMSK dihilangkan, UMK bisa iya bisa tidak, nilai kenaikannya kecil, inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Karyawan perempuan yang mengambil cuti haid dan cuti melahirkan tidak jelas dibayar atau tidak upah. Jam kerja yang eksploitatif, perlindungan terhadap buruh perempuan makin menurun. Hubungan industrial adalah tawaran Partai Buruh. Omnibus Law adalah salah satu penyebab mengapa lahirnya Partai Buruh. Itu tawaran kami dan lain-lain. Pajak akan kami atur dalam proses pajak untuk rakyat. Subsidi negara harus diperbanyak untuk kepentingan rakyat. Saya ambil contoh, tawaran kami jaminan makan. Setiap orang miskin dan mendekati miskin, tukang beca, jamu gendong, tukang ojek, buruh yang ter-PHK dapat jaminan makan 500 ribu per bulan. Pasti miskin, kali 100 juta orang, cuma 50 triliun. Itu kami sebut politik anggaran. Alasan Partai Buruh lain selain platform adalah negara sejahtera. Alasan didirikan Partai Buruh tadi sudah jelas, Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua, kebetulan saya ILO Governing Body, pengurus pusat
Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jeneva. Saya keliling seluruh dunia. Saya bertemu dengan Perdana Menteri dan presiden-presiden negara-negara itu, Nordik, Australia, Selandia, Inggris, Amerika Latin, di mana partai buruh berkuasa. Kalau negara itu sudah negara industrialis, maka harus ada partai buruh. Indonesia tidak ada. Karena itu, apa yang diamanatkan oleh almarhum Bang Mokhtar Papahan dan Bang Sony Puji Sasono, partai buruh yang sudah didirikan sebelumnya, kami hidupkan. Alasan yang ketiga, mengapa kita menghidupkan partai buruh? Perjuangan buruh tidak boleh lagi hanya di jalan-jalan, demonstrasi-demonstrasi. Perjuangan partai buruh harus mendapat tempat dalam konstitusi negara ini. Maka partai adalah salah satu jalan yang kita pilih agar kita bisa ikut memperjuangkan suara buruh, petani, nelayan, buruh, miskin kota, miskin desa, ibu-ibu jamu gendong, perempuan-perempuan, tukang ojol, supir, PKL, pedagang kaki lima yang saya sebut, konstituen kami harus masuk di dalam seniman budaya, seniman, olahragawan, disabilitas, anak-anak muda, anak-anak band, kami akan jadikan basis konstituen. Kami perlu memilih. Itulah 3 alasan kenapa dihidupkan kembali partai. Yang terakhir, mungkin ini adalah bagian partai buruh. Partai buruh akan dipimpin. Di sini juga ada mahkamah partai, dan yang agak berbeda lagi kami menyebutnya Majelis Nasional. Sejajar dengan Exco, sejajar dengan mahkamah partai. Ketuanya adalah dari petani, yaitu saudara Agus Ruli, yang juga Sekjen SPI, Serikat Petani Indonesia. Mahkamah partai diketuai oleh Federasi Serikat Buruh yang terbesar di Indonesia, FSPMI, yaitu saudara Diden Atam Aziz, Presiden FSPMI. Jadi ini meluas organisasi kerakyatan, dan KPBI juga akan menduduki Majelis Nasional, sekaligus juga di Eksekutif Komite, dan juga duduk di Mahkamah Partai. Begitu pula elemen gerakan yang lain. Berikut. Nah, ini dia susunan pengurus yang dipilih oleh Kongres. Yang pertama, Presiden Partai Buruh 2021-2026, Said Iqbal, yang juga adalah Presiden KSPI. Wakil Presiden adalah saudara Agus Supriyadi, yang juga adalah SPLH Sekjen Partai Buruh. Yang ketiga, Sekretaris Jenderal atau Sekjen adalah Ferry Nurzali. Saya kenalkan ini. Agus berdiri Wakil Presiden. Agus Wakil Presiden dari Partai Buruh. Kemudian Sekretaris Jenderalnya silakan Bung Ferry Nurzali, ya, dari Organisasi Rakyat Indonesia, yang juga menjadi kepengurusan di KSPSI. Kemudian di sini juga ada bendahara umum, orang profesional yang kami hayat, yang cinta pada buruh dan punya latar belakang serikat buruh, yaitu Lutanto Budianto, ya, yang biasa dipanggil Bang Anto. Kemudian di sini juga kami menetapkan ketua badan pendiri atau ketua majelis rakyat, yaitu Bapak Sony Puji Sasono, ya, yang juga adalah mantan ketua umum daripada Partai Buruh. Dan yang berikut adalah ketua majelis nasional, yaitu Bung Ruli, Agus Ruli, dari juga adalah Sekjen SPI. Dan yang terakhir, ketua Mahkamah Partai adalah Bung Riden Hatam Aziz, yang juga adalah Presiden FSPMI. Susunan kepengurusan yang lain, kami punya ketua-ketua bidang, ya, dan seterusnya, sekretaris bidang, dan ada deputi-deputi. Ada 20 ketua bidang. Ada 20 ketua bidang yang akan duduk dalam kepengurusan Partai Buruh. Ya,